pendalaman itu, mencari pembuktian lagi dari masing-masing pihak, Pak Ito? Ya, saya kira mungkin yang disampaikan Prof. Suparji betul, pasti akan ada pendalaman ya. Dan kita jangan lupa juga bahwa dalam azas hukum pidana itu ada dikenal namanya nebis in idem ya, bahwa azas hukum yang melarang ya untuk seseorang itu digugat untuk 2 kali dalam perkara yang sama, sehingga ada putusan pengadilan yang telah ingkrah ya. Kita menunggu yang dari Solo. Kemudian juga masalahnya sederhana sebenarnya Pak ya. Ini kan objeknya ijazah. Ijazah dinyatakan palsu, kan ijazah itu dikeluarkan oleh siapa? Dibuat oleh Pak Jokowi atau lembaga yang mengatakan UGM mengatakan bahwa ijazah itu asli. UGM ini adalah yang memproduksi ijazah itu. Nah, sehingga di sini sebetulnya bagi orang pemegang ijazah ini yang dinyatakan bahwa dia memalsukan, akhirnya dia keberatan, karena dia kan tentunya yang bertanggung jawab adalah UGM. UGM sudah memberikan keterangan di dalam proses penyelidikan. Kemudian untuk identik itu sudah teman-temannya yang pemegang ijazah ini yang lulus dalam waktu yang sama itu juga sudah memberikan, dan yang ditunjukkan adalah semuanya ijazah asli, berbeda dengan disampaikan oleh pihak pengadu yang hanya diambil dari screenshot. Saya kira ini akan menjadi pertimbangan dari penyelidik. Kalau penyelidik mengatakan ini memang tidak ada unsur pidana untuk bisa menaikkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, sudah selesai, dan tentunya polisi juga harus segera tidak boleh menunda-nunda lagi, sehingga ada kepastian hukum di sini. Demikian Pak. Oke, Pak Ito, tapi dari pihak pengadu ini nampaknya masih terus yakin menghadirkan bukti-bukti yang kemudian dipercayanya bahwa ijazah milik Pak Jokowi ini palsu, Pak Ito. Ya, di sini kan adalah antara fakta dan opini yang nanti akan menjadi pertimbangan daripada penyidik. Penyidik harus berdasarkan fakta, karena itu mereka disumpah dan bertanggung jawab kepada masalah hukum dan kepada Tuhan. Kalau namanya opini tentunya hanya menjadi bahan pertimbangan, kalau tidak nyambung ya tentunya tidak akan digunakan, dan tetap kepada kesimpulan awal bahwa hasil penyelidikan awal itu adalah dinyatakan berlaku, sehingga yang disampaikan itu cukup menjadi satu bahan pertimbangan. Demikian Pak. Oke, baik Pak Ito. Pak Yusuf, jangan sampai ada celah lagi ini. Nampaknya pihak kepolisian harus sangat berhati-hati kemudian dalam menangani kasus ini, apalagi ketika bicara mengenai prosedur penyelidikannya, Pak. Ya, dipastikan tadi itu dengan pihak pengadu yang keberatan dengan Mas Suryo dan teman-teman, setelah terjadi pertukaran informasi dari penyidik dan dari pengadu. Nah, Ay, tolak angin ay, roe di berat, Pak. Care ya teman semua ya, pertemuan Tito Suryadi dengan Paiman Raharjo, di mana tadi di sana ada pengacara senior ya, Rohut Sitompul juga ya. Nah teman-teman semua, di sini terlihat ya Bung Victor, Pak Victor meminta maaf kepada Pak Paiman. Tentu ini membuat geger semuanya ya, apalagi setelah statement dari Pak Victor yang sangat viral sekali. Dan tentunya dari pihak sebelah sana ya, banyak terus yang akhirnya menggoreng berita tersebut. Nah, akhirnya gue bertanya kepada Bang Lismon Chanipar ya, yang dimana sudah ada video klarifikasi di channel Sentana TV yang mungkin hari ini juga akan diupload. Jadi kita harus perhatikan dulu yang ini. Dan juga ya hari ini Bung Lismon Chanipar CS mendatangi Barreskrim untuk gelar perkara khusus. Mudah-mudahan semuanya lancar Nggak ada dan orangnya. tidak terbukti Nanti ya, dan lagi selesai perjalanan soalnya. ijazah palsu ini. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. apa yang dikasih? Seribu.
makanya kamu kalau mau lihat-lihat dulu, jangan asal nuduh kayak gini. Ujung-ujungnya minta maaf pula kau sama Pak Bani. Takut ya? Takut di penjara ya bareng Suryo? Hah? Aduh, takut di penjara sama Ritmon ya, sama Tipa. Enak itu di penjara bareng sama mereka ya. Minta maaf atas tuduhan jelek. Bang Prayoga Muhammad dan netizen lainnya, ya, tonton Sentana TV. Dari malam kami sudah podcast di dengan Bang Betor ya. Pagi ini katanya dirilis Pak Michael Sinaga di Sentana TV ya. Nanti kalian bisa mendengarkan penjelasannya, dan justru Pak Betor makin garang. Kenapa dia didukung oleh para alumni Mustafa yang mempertanyakan. Iya, jadi kalian tonton aja nanti di Sentana TV pagi ini.